Enggak mau stop. Ayo foto dulu sebentar, ayo. Ke kanan dulu. Ayo. Ke kanan dulu, Ibu Ayu. Gini. Sekali lagi kanan. Enggak apa-apa. Kiri. Lagi. Sudah untuk sesi fotonya aman? Aman semuanya. Jadi sistemnya adalah biarkan Ayu menjelaskan dulu seperti tadi yang saya sudah bilang. Kemudian baru nanti kita open sesi tanya jawab. Di mana di satu sesi ada 5 pertanyaan, kita buka 3 sesi aja ya. Cukup? Teman-teman? Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat sore teman-teman, semua teman-teman rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Ya, hari ini, pada sore hari ini, klien kami Mbak Ayu Aulia ingin melakukan konferensi pers dan meluruskan semua pemberitaan miring, dan ini adalah hasil investigasi dan ini adalah statement terakhir dari Mbak Ayu kepada teman-teman media atas seluruh masalah yang lagi ramai pada hari ini. Mungkin langsung saja saya sampaikan ke Mbak Ayu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu atas nama budaya. Pokoknya di sini aku tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih media sudah mengejar-ngejar saya, ya. Karena sebenarnya apalah saya tanpa kalian ya. Pertama, di sini saya ingin meluruskan beberapa hal karena saya pikir kemarin press conference-nya LM itu adalah tentang masalah beliau dengan RK. Tapi ternyata ini membawa nama saya kembali. Itu ya. Jadi ketika saya dibawa-bawa, apakah itu wajar? Gitu aja sih. Jadi di sini saya ingin meluruskan selurus-lurusnya karena saya sudah mempunyai investigasi di mana 1 minggu belakangan ini saya jujur capek menguras tenaga, tapi memang membuahkan hasil. Itu aja, karena saya yakin kebenaran akan terungkap. Itu sih ya. Dan intermezzo untuk para media, jangan salfok sama hidung aku ya. Karena apa? Karena waktu ditanya itu lupa ya. Jadi pas gue operasi itu dokternya kayaknya salah naruh gitu, jadi miring dong. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak netizen di sini yang ngomong, kenapa sih kok selalu dongak? Iya, karena saya nggak pede dengan hidung saya gitu. Jadi saya harus kembali lagi ke Thailand gitu. Jadi ya ini adalah intermezzo aja ya, biar kalian nggak terlalu tegang ya. Itu aja sih. Di sini saya tegaskan. Saya tidak mengatasnamakan siapapun. Di sini saya adalah Ayu Andianti Aulia, independen bersama kuasa hukum saya yang satu lagi belum datang. Tapi di sini saya tegas bahwasannya saya akan menepis apapun yang LM berikan kepada saya bulan kemarin. Ya, bola liar yang sudah menjadi banyak pertanyaan buat media juga tentunya netizen ya. Jadi saya akan nyatakan dengan gamblang, yang tentunya bukan cuma dengan omong-omong saja, pasti dengan bukti yang saya punya gitu. Jadi lain kali untuk yang terhormat LM, saya rasa apa mengurangi rasa hormat, tolong bisa diikuti respon seperti ini. Terima kasih.
Oke, ini akan aku tampilkan beberapa bukti yang dimana kronologi cerita pertama kali katanya beliau berpikir saya memperkenalkan Eka, tapi itu adalah pertemuan saya dengan Ella terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 sebuah kafe di Bilangan Jakarta Selatan. Ya, di daerah Kemang. Oke. Di sini juga ada percakapan bahwasannya Lisa sama LM ya itu yang melakukan komunikasi dengan Bapak RK di 29 Mei 2021. Di situ dia blur, kenapa? Karena dia bilang itu adalah Ayu Aulia. Itu sudah pasti. Kalau tidak di unsend ya, makanya lain kali pakai bukti. Ya, itu. Lalu lanjut. Oke, memiliki video sure yang sudah beredar kemana-mana, kalian harusnya bisa memahami. Ya, itu saja. Karena yang saya tahu, ini video saya mendapatkan dari salah satu netizen dan juga beberapa kerabat yang ternyata ini bisa diunggah di internet lalu berbayar dan diposting secara sadar dan sengaja. Nah, saya pikir ini bukan untuk pertontonan orang-orang dan ini bukan contoh yang baik untuk seorang influencer ataupun apapun itu ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa menerima ini menerima pesan saya ini dengan amat sangat cukup objektif itu saja. Oke, lanjut. Oke, di tanggal 29 Agustus 2021 Mbak LM ini mencet telegram kepada Bapak RK. Dia bilang sudah 4 bulan. Artinya hamilnya adalah April. Sementara beliau bilang bertemunya itu bulan Juni. Artinya beliau diduga berbohong pada saat bulan bertemu. Itu ya. Nah, ini sudah kita cek minggu pertama, Juni, Juli, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, pengakuan Mbak LF sendiri adalah 36 weeks, yang dimana kalau saya searching orang awam itu adalah tidak prematur, dan 3,6 kilogram itu bukan bayi prematur. Dan saya punya bukti bahwasannya beliau menggendong bayinya dan tanpa inkubator. Ya, harusnya di sini bisa dicerna dengan lebih teliti. Itu. Oke, lanjut. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dan hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino. Nama asli kita samarkan saja. Ya, ini saya sudah investigasi, ya, karena ini dia sudah ada komentar di satu akun. Kata lu salin anak gue mana yang benar, Ca itu adalah LM. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya, diduga ya. Dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik, Selin, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu.
Sebenarnya kenapa saya tidak mau ngomong ini di sosial media saya? Karena saya pikir ini bukan ranah bicara saya. Tapi karena Mbak LM terus mengganggu saya, silahkan ditonton berikutnya. Next. Oke, lanjut. Laki-laki tersebut dari tahun ke tahun selalu memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut. Ketika dimunculkan di postingan Instagram dari LM dan juga selalu bertanya tentang keadaan dan kondisi anak tersebut. Dan yang perlu saya tegaskan di sini adalah satu, beliau itu punya mobil Brio berwarna kuning, ya, di bulan April atau Mei, dan itu kredit di Pondok Cabe, dan itu berdasarkan plat yang dimana diduga ayah biologis dari Selin 1509 belakangnya saya tidak tahu. Dan itu tanggal lahirnya si laki-laki itu. Oke, lanjut. Pada 10 September 2023, laki-laki tersebut pernah memperingati LM bahwa LM digunakan sebagai promosi judi online. Akan tetapi LM membenarkan bahwa foto dirinya memang digunakan dan dirinya dibayar atas itu. Ya kan? Ketawa aja lah ya kita. Lalu lanjut. Nah, di sini jelas ini gambar percakapan LM dengan salah satu orang terdekatnya, yang dimana amat sangat dekat, sahabat, juga kerabat, dan satu permainan lingkungan yang dimana itu di Pamulang juga di Jakarta juga, jadi amat sangat dekat dia. Nah, di sini bisa sekalian zoom aja, karena saya kebetulan minus mata saya karena hidung saya ketinggian ya. Silakan aja di zoom ya. Lalu next. Oke. Nah, pada tanggal Januari 2021 tanggal 4 itu ya? Oke, tanggal 4 beliau mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Next. Nah, ini adalah bukti tes pack dan bukti lagi hamil, fotonya ya, Mbak LM ya. Lalu next. Oke, pengakuan LM kepada salah satu temannya ini selaras dengan pengakuan laki-laki yang mengaku ayah dari anak tersebut bahwa dirinya LM mengaku melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada bulan April 2021, dan pada bulan Mei LM mengaku kepada laki-laki tersebut bahwa dirinya hamil. Itu balik kepada laki-laki yang tadi saya investigasi yang namanya saya samarkan ya. Lalu lanjut. Oke. Dalam percakapan tersebut LM dinasihati oleh temannya untuk tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa menurut pengakuan temannya, LM sering sekali menawarkan dirinya untuk menjadi perempuan panggilannya itu open BO. Ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 10 gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli ya. Next. Konteks percakapan tersebut adalah teman dari LM meminta maaf karena sempat menjauhi LM karena banyak informasi mengatakan bahwa LM adalah seorang cepu. LM juga mengatakan bahwa waktu dirinya hamil pada awal 2021, ayah dari anak dalam kandungan LM bernama Irvin pernah ditangkap karena narkoba, dan LM menjadi penjamin agar laki-laki tersebut dibebaskan. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan badan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya Irvin tersebut. Tapi dari percakapan ini kalian harusnya memahami karena ini adalah teman dekatnya ya. Dan kita juga sudah menginvestigasi apakah benar apakah tidak, dan benar adanya. Oke. Next. Hal terkait kehamilan itu muncul dan
memberitahu kepada RK bahwasannya beliau sedang berbadan dua, seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya mempertegaskan bahwasannya beliau berbohong atas semuanya. Kenapa beliau bilang pada tanggal 10 Juli ini adalah anaknya Irvin, lalu berbalik arah menjadi anaknya RK? Ya kalian simpulkan sendiri, silahkan. Lanjut. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM juga menjadi wanita pesanan open BO. Apa sih itu open BO? Ya saya juga nggak tahu ya. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan open BO, akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu mucikari. Diduga, tapi ini memang temannya terus didesak untuk menjadi perempuan seperti dia, gitu ya. Tapi ternyata temannya menolak, seperti itu. Next, di sini LM mengunggah, ini kamu kan, kamu berisik sih katanya, gitu kan. Kan aku udah diam. Lalu kan tahu kan? Oh tahu ya. Aduh, maaf ya aku ini aku minus nggak pakai kacamata. Tahu kan sumbernya dari mana? Yang kemarin berkubu sama elu, hahaha, dengan tanda tertawa. Dan menurut saya ini bukan untuk ditertawakan. Karena apa? Penggerebekan itu atas dasarnya jelas apakah saya pemakai atau tidak. Ya, ini saya mempertanyakan kepada satu instansi yang dimana sebelah kanan ini saya berfoto dengan semua yang menggerebek saya. Tanggalnya pun jelas. Ya, saya 2 kali digerebek soalnya. Dan itu selalu negatif. Ya, dari Polda Metro Jaya pertama dan kedua adalah dari Polres Jakarta Selatan. Dan di sini saya meminta untuk klarifikasinya Pak. Mohon maaf ya, kenapa data ini bisa tersebar kepada LM? Karena ini menyangkut nama baik saya, pertama. Kedua, saya tidak pernah memakai namanya sabu. Ya, dulu pada zaman masih muda saya pernah mencoba-coba. Ya, namanya anak muda ya. Saya tidak luput dari dosa, saya juga manusia biasa, nggak selalu saya kelam. Tapi tolong dihargai. Saya sudah berubah dan berbenah diri. Jadi mau kalian urik pun sekarang silahkan saja, seperti itu. Kenapa gak urin LM-nya saja, lebih seru deh kayaknya. Oke, lanjut. Demikian sebuah fakta-fakta terkait LM yang dapat kami sampaikan kepada publik melalui teman-teman media. Kami berharap publik dapat melihat kebenaran atas kegaduhan yang terjadi oleh ulah LM dan membawa nama AA selalu disangkut pautkan. Terima kasih. Itu. Saya rasa itu cukup dari saya. Yang mau bertanya silakan. Pertanyaan apapun akan saya jawab. Oke, kita buka sesi pertama. Ada 5 pertanyaannya. 5 pertanyaan apa 5 orang 1 pertanyaan apa gimana? 1 orang 5 pertanyaan. 1 orang 1 pertanyaan. Oh ya udah. Oke. Kak Aulia, ketika dirimu membeberkan ini semua karena ingin mengutarakan semua fakta-fakta yang memang dirimu selalu disebut pihak sana, pihak LM yang kemarin dirimu adalah orang yang memperkenalkan RK dan LM pada saat itu. Motivasi kamu dari membuka semua membeberkan bukti-bukti ini, akankah ada perlindungan hukum juga buat kamu dalam arti tidak segampang itu untuk mengutarakan ini semua? Pastikan ini adalah sama seperti mereka kemarin juga mengutarakan semua adalah faktor RK dan LM gitu ya, yang mereka hubungannya mereka. Tapi ketika dirimu membuka ini semua, tadi sempat bilang hanya seminggu untuk investigasi gitu kan, mendapatkan ini semua. Kamu sendiri ada perlindungan hukum juga nggak buat kamu? Apa motivasi ketika Mbak Aulia ingin membuka semua ini? Oke.
satu-satu dulu ya. Kita catat dulu semuanya biar nanti Mbak Ayu langsung tinggal jawab semua. Ada lagi nggak? Dari mana Mas? Cek mic cek. Ya. Ayo perkenalkan saya Fik dari redaksi RCTI. Terima kasih buat waktu dan kesempatan diberikan. Rasa-rasanya preskon hari ini terlalu lengkap, sungguh lengkap, banyak fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang terdapat, rapi dan cantik. Namun yang ingin kita tanyakan di sini terkait dengan tanggapan Kak Ayu terhadap preskon LM kemarin, itu kan menyeret nama kamu sebagai orang yang akhirnya memperkenalkan menjadi jembatan antara LM dan RK. Oke, sejauh mana akhirnya kamu mengenal RK dan akhirnya membawa LM kepada RK, memperkenalkan LM kepada RK. Yang kedua, dari kronologi dari statementnya Lisa kemarin, kuat dugaan dan akhirnya netizen juga berpendapat, menyampaikan pendapat mereka. Ini saya harus dengan berani dan mempertanyakan ini ke Ayu dan mohon tanggapannya bahwa banyak juga yang akhirnya menilai bahwa kamu sebagai mucikari daripada Lisa sendiri itu. Ketika kemarin memperkenalkan Lisa ke RK. Mungkin tanggapan kamu dulu nih terhadap respon dari Lisa kemarin karena sudah menyeret nama kamu. Oke, tanggapan dulu aja ya, baru saya jawab ya. Tanggapan saya, menurut saya itu tidak pantas untuk dipertontonkan, karena yang menonton itu kan banyak ya, gak cuman orang besar saja, tapi anak kecil juga nonton. Apakah pantas bahasa-bahasa tersebut ada respon yang sebesar itu dan tidak diperhalus bahasanya dan tiba-tiba merebut mic, dan juga saya rasa itu ya keterlaluan ya. Kalau dibilang saya mucikari, silahkan boleh dibuktikan, karena semua itu bukan hanya omong-omong aja, tapi dengan bukti. Jadi saya mau untuk Mbak LM yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, juga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak Bapak RK dan Bu Cinta, saya mohon maaf untuk membawa namanya lagi kembali di sini ya, karena saya di sini hanya meluruskan nama saya. Saya rasa itu tidak pantas ya untuk dipertontonkan, karena harusnya yang seperti ini dia hadirkan bukti yang dimana kalau dia bilang saya tidak punya bukti itu 4 tahun lalu, saya punya. Kenapa beliau tidak punya? Itulah ya. Jadi menurut saya pentingnya dari matangnya sebuah press conference. Bahkan saya cuma dihubungi kalian 1 hari sebelum loh. Kemarin kalian minta saya untuk berbicara, tapi saya bilang boleh gak saya minta waktu besok. Tapi ini tidak matang menurut saya, belum matang. Mungkin kalau kalian memberikan saya waktu beberapa hari lagi, ini akan lebih matang. Tapi tidak apa-apa, karena menurut saya ini saya harus luruskan jelas adanya. Saya sudah jelaskan di awal, saya kenal beliau di 23 Mei di salah satu kafe di Bilangan Jakarta Selatan gitu ya. Lalu satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya tidak pernah memperkenalkan, dan beliau sendiri yang mend-DM dari awal sampai saya tidak pernah berubah karena saya mempunyai bukti. Jadi tolong lain kali kalau memang kau siap untuk berbicara, lampirkan bukti yang seperti saya. Itu aja. Satu lagi yang saya tidak setuju dengan Mbak LM adalah tentang wartawan mana waktu itu yang bertanya apa motivasi Mbak LM
apakah ingin menjadi istri Syahkah, atau ingin tes DNA kah, atau ingin diakui kah? Tapi beliau menjawab, beliau mau uang. Bukan begitu? Saya sudah cek itu beribu-ribu kali. Jawab tolong media. Iya atau tidak? Ah? Jawaban apa? Jawaban Lisa. Iya. Dia tidak ingin menjadi istri saya. Iya, jawabannya tidak menjadi istri saya. Terus apa? Uang. Uang. Tanggung jawaban. Tanggung jawab Uang. biaya nafkah. Biaya nafkah. Saya dengar uang soalnya. Berarti uang kan? Oke. Di sini menurut saya, ya, alangkah baiknya kita semua merangkul. Ini adalah sebuah anak kecil yang dimana dia mempunyai jejak digital ya, jejak digital di mana dia nanti akan punya rekan-rekan di kemudian hari. Dia juga tidak tahu bersekolah di mana. Dia juga akan menjadi bahan bulian, apalagi namanya kita sudah tahu, mukanya sudah di-spill. Apakah itu pantas untuk seorang ibu? Kalau saya, lebih baik saya menjadi tukang cuci piring saja untuk menghidupi anak saya, kalau memang tidak diakui seperti itu. Karena akan lebih terhormat seorang ibu berkorban untuk anaknya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu menurut saya. Alangkah bijaksananya seorang ibu seperti itu. Itu sih, ya, bukan karena uang semata. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tadi yang diberikan oleh Mbak Eva dari Royben. Motivasi Ayu mengeluarkan ini semua dan apakah Ayu memiliki perlindungan hukum? Jelas saya manusia biasa. Saya pasti tidak punya perlindungan hukum, tidak. Saya bukan orang yang kebal hukum, tapi saya hanya memberikan kebenaran. Jikalau suatu hari nanti ada upaya hukum dari pihak LM, silahkan berikan kepada saya. Kalau memang itu tidak benar adanya, ya. Jadi di sini kenapa saya berani? Karena saya memang dari awal motivasi saya membeberkan kebenaran, ya. Tapi kenapa beliau selalu ke personal saya terus? Kenapa memangnya hidup Anda tidak bahagia kah? Itu ya pertama. Lalu kedua, sejauh mana perkenalan Ayu dengan RK sehingga perkenalan LM dengan RK? Saya tidak pernah memperkenalkan, tapi pada saat saya makan, karena saya ada berada di satu organisasi, lalu saya berkomunikasi melalui video call, yang dimana itu ada di restoran. Mungkin Mbak Ellen ini termotivasi untuk mendengar beliau seperti itu. Ya, dugaan saya ya. Jadi silahkan diklarifikasi kalau memang saya salah, atau silahkan berikan upaya hukum kalau memang saya salah. Saya siap. Terima kasih. Apa pertanyaan ketiga ya? Oke. Ayu Adianti Aulia sebagai mucikari. Saya sebagai Ayu Adianti Aulia dengan mengurangi rasa hormat, silahkan buktikan dan tunjukkan bukti-buktinya kalau memang saya seorang mucikari dan saya siap mendapatkan hukuman jika memang itu benar adanya. Tegas ya, jelas ya. Dan tolong Mbak LL, jika ada yang berbohong, kita sudah melakukan upaya hukum dan saya independen. Saya wanita yang luar biasa, mungkin dibilang berani untuk speak up ini saja berani. Jadi silahkan Anda lampirkan bukti-bukti. Kalau nggak ada bukti cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Saya juga bisa kok bilang saya kenal dengan Presiden Rusia, gimana? Ya kan? Itu aja sih menurut saya ya. Jadi di sini silahkan lampirkan bukti. Lain kali kalau mau press conference, silakan dengan data dan
bukti yang jelas dan tanggal yang jelas. Terima kasih. Oke, sesi kedua boleh 5 pertanyaan kembali. Ada lagi? Mbak, tadi kan sempat menyebutkan nama Irvin ya. Irvin itu Irvin itu adalah sosok pacar yang akhirnya si bapak dari itu atau seperti apa? Jadi Irvin itu saya nggak tahu ya, saya nggak kenal. Maaf ya Irvin, dibawa-bawa namanya di sini ya. Saya minta maaf dulu. Ini kan baru diduga ya bahwa dia hamil, kan pengakuan Mbak LM kepada teman dekatnya ya. Jadi Irvin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan di mana pada tanggal 10 Juli LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irvin, ya kan? Jadi saya tidak bisa memastikan apakah Irvin atau si Rosalina tadi itu. Jadi menurut saya alangkah baiknya jikalau lebih seru tes DNA-nya dicoba bareng-bareng, karena mungkin anaknya juga kasihan atau digitalnya kan harus perlu ayahnya. Yang saya tahu apalagi beliau sudah menikah, ya tidak pantas untuk diumbar masalah ini, apalagi masalah ranjang. Ya kemarin saya mendengar, saya amat sangat luar biasa, wow, terkejut dan shock. Menurut saya, untuk seorang wanita, biarpun masa lalu saya kelam, tapi itu tidak pantas untuk dibicarakan atau diomongi di halayak publik seperti itu. Sebelumnya kan Mbak Ayu juga pernah posting story yang fotonya di Eman sama Bu Atalia juga sendiri. Sepertinya kan kedekatan sama Mbak Ayu sama Bu Atalia juga cukup intens ya. Nah, apakah respon kali ini beliau juga tahu Mbak Ayu membongkar semuanya atau seperti apa, dan responnya seperti apa? Oke, tidak tahu. Jadi di sini saya berdiri sendiri. Saya tegaskan sekali lagi, saya berdiri sendiri, independen, untuk membersihkan nama saya yang selalu dibawa-bawa. Saya memperkenalkan, saya juga simpanan, ya. Jadi di situ Bapak RK, gitu kan. Jadi di situ saya tekankan kembali bahwasannya tidak benar adanya. Silakan lampirkan bukti-bukti jikalau Anda mempunyai bukti yang otentik. Terima kasih. Mbak, benar ada kabar bahwa Dulu, yang lain dulu. Ada lagi yang lain? Boleh apa? Boleh tanya apa sih penjelasan RF? Kedua adalah ini kan memberikan nama baik, artinya ada nanti hukum yang tepatnya untuk melaporkan RI ke Polda atau segala. Gimana Pak, bisa dulu? Oke, enggak, aku udah dengar. Jadi tadi pertanyaannya adalah, adakah langkah hukum untuk LM sendiri atau tidak, dan ini adalah preskon untuk membersihkan nama baik. Dan kapan aku mengenal LM kan? Ya oke, saya jawab ya. Itu 3 ya, tapi nggak apa-apa jadi 1 aja. Oke, pertama saya mengenal LM itu karena dia junior dari masa lalu saya yang menurut saya kelam, dan saya sudah banyak berbenah diri sekarang. Lalu menurut saya dia adalah junior saya mengenal dia dari 2019 ya. Beliau pernah berpacaran dengan mantan pacar saya bernama Dimas, yaitu dia saya bilang maaf dia itu yaitu dia adalah teman kuliah saya di Universitas Bunda Mulia, yang dimana dia juga menjadi korban LM sebagai narkoba itu. Lalu apakah ada upaya hukum?
pastinya ada. Ya, sudah, bukan secepatnya. Sudah kita lakukan upaya hukum. Silakan kalau untuk hukum mungkin Mas Doni lebih tahu. Silakan Mas. Karena saya nggak mau merebut mic Mas, takutnya jadi ya kan. Kalau perihal upaya hukum itu sudah kita lakukan. Dari minggu kemarin. Termasuk ini investigasi di belakangnya adalah upaya hukum yang kita lakukan. Ini upaya hukum yang kita tempuh. Tidak. Ini bukti-bukti ini kita sudah cari dari beberapa orang, bahkan ada beberapa informan yang menghubungi kita juga, ya kan? Nah, kita juga dalam person ini membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh teman-teman di luar sana yang mempunyai informasi sekecil apapun terkait LM. Tolong, silakan DM saya sama Mbak Ayolia untuk memperkuat itu semua. Laporannya selain laporan nama baik, narkoba juga. Oh, kalau itu enggak lah. Itu makanya ya itu bukan urusan kita, gitu kan. Karena kan ini membuka bahwa Nah ini biar aparat yang berwenang yang bekerja lah, kan begitu. Saya bukan aparat hukum, tapi saya penegak hukum yang berdiri dari undang-undang. Saya advokat, gitu aja. Kalau perihal abang nanya soal apakah melaporkan narkoba ya ini kita buka, ya silakan aparat hukum yang mendalami sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kak, ini kan kemarin di Tesponnya LM sendiri sempat menyebutkan bahwa di Palembang itu kondisinya beliau sudah berpacaran dengan Pak RK dan kamu sendiri yang sudah cukup lama kenal sama LM sendiri, gimana sih Kak untuk menanggapinya? Oke. Saya baru tahu ya. Katanya berpacaran ya. Tapi katanya satu kali ya. Apakah satu kali pertemuan itu bisa dikatakan berpacaran? Pertama, apakah bisa dibuktikan bahwa mereka apa-ngapain? Kan itu pertanyaan saya. Jadi silakan buktikan saja. Karena dari jejak digital yang beliau punya, LM tersebut punya, itu kayaknya sudah berkali-kali beliau hamil, berkali-kali beliau mungkin dengan cara ini memanfaatkan situasi, dan itu baru saya dugaan saya ya, manfaatkan situasi yang dimana mungkin dengan nama Bapak Ridwan Kamil ini yang satu tokoh publik yang besar, jadi beliau bisa seenak-enaknya saja atau meminta uang untuk anaknya sampai kuliah ya. Padahal jelas itu ada pada saya, dan atas dasar sesadar-sadarnya di rumahnya dia menandatangani itu, dan itu tulisan tangan beliau dan tak terbantahkan. Karena kita USG itu bulannya sudah dekat dengan lahirannya, itu saja dari saya. Jadi saya rasa tidak perlu banyak bicara. Ini kan bukan masalah saya, ini masalah Bapak dengan BLM, bukan ranah bicara saya. Dan saya tidak mau menyakiti hati siapapun di sini. Bahkan ada hati anak perempuan lain di sisi lain, ada hati perempuan lain yang harus kita jaga, ada keluarga juga yang harus kita jaga, dan juga ada anak perempuan kecil yang harus kita jaga. Bagaimana psikolognya nanti ketika besar, itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan karena materi kita mementingkan diri sendiri, berkacalah, berbenah diri, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Balik. Kayu soal statement Lisa terkait dengan RK meminta untuk pembuatan video sur melalui kamu, dan itu dilakukan di apartemen kamu, dan katanya RK ini memberikan uang senilai 50 juta tapi disunat oleh kamu sendiri. Tanggapan kamu? Sunat itu apa? Diambil, tidak diberikan ke dia. Oke. Oh, kontak, dipotong. Oke.
Saya tidak pernah memotong-motong ya. Katanya duitnya nggak sampai ke dia. Oh gitu, berarti tidak disuruh dong. Gitu dong, berarti kejadiannya tidak ada dong. Kalau beliau punya bukti silahkan dilampirkan. Itu aja. Ya kan? Kalau memang benar adanya itu ada, silakan dilampirkan. Itu aja. Karena kalau orang cuma ngomong-ngomong aja, semua juga bisa. Gitu. Di sini juga saya mau menegaskan, saya memohon maaf karena sudah banyak nama-nama yang saya bawa di sini, bukan bermaksud untuk membenarkan atau tidak, ya. Tapi di sini saya hanya peduli dengan adanya konspirasi yang menurut saya ini sudah berlarut-larut. Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih elegan? Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih baik? Apakah enak didengar seperti itu? Apakah enak anak kecil mendengar, oh ya saya begini begitu bersetubuh, tidak memakai pengaman atau segala macam? Apakah enak? Apalagi bahasanya lebih kasar dari saya tadi ya, gitu. Di situ sih ya. Dan satu lagi, harusnya Indonesia ini tegak, kan punya undang-undang pornografi, apalagi itu diperjualbelikan oleh Mbak LM sendiri yang sudah tersebar, diperjualbelikan secara sadar, ya. Dia menyebarkan aja itu bisa mendapat hukuman loh, apalagi diperjualbelikan yang sudah tersebar. Jadi di sini saya memohon kepada instansi terkait, berbijaksanalah, mohon ambil keputusan di dalam ini. Karena apa? Karena yang mengenai sosial media bukan hanya 17++, tapi anak di bawah umur juga memakai sosial media. Berbijaksana dalam bersosial media. Terima kasih. Nah, ini karena kita coba runut ya, apa yang menjadi statement dari Lisa, dan kita tanyakan itu dan kita konfirmasi itu kembali ke Ayu. Terkait dengan USG nih Kak, katanya ketika mau di USG, kamu memang benar sempat diusir dari dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk masuk. Karena katanya banyak penipuan dan banyak hal yang diubah sama kamu. Sama aku atau sama rumah sakit nih, hati-hati. Dia ngomongnya sama rumah sakit. Ya katanya karena jiwanya. banyak penipu makanya dia tidak memberanikan kamu untuk masuk. Nah, oke. Kamu seperti apa? Ini amat sangat buat saya. Pertanyaan kamu luar biasa. Terima kasih. Dari mana kamu? RCTI. Iya, Namanya? Fit. Fit. Mas Fit, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa berbicara di sini, instansi yang dimana rumah sakit itu akan mendapatkan ganjaran jika memang itu direkayasa. Saya rasa hukum di negeri ini tahu benar, dan saya tidak pernah diusir. Saya di dalam mobil itu benar, ada videonya, nanti saya tampilkan. Saya di dalam mobil di tanggal 22 September, nanti saya tampilkan setelah ini ya. Jadi di sini saya ngomong bukan pengetahuan aja, balik lagi saya punya bukti semua. Saya di mobil, kenapa? Karena ibunya, adiknya, dan Aju dan bapak itu masuk ke dalam untuk melihat USG tersebut, dan USG tersebut disampaikan kepada saya, dan juga kami sudah bersepakat membuat satu pernyataan di mana itu adalah kebijaksanaan dari seorang mantan gubernur yang dibawa-bawa di sini namanya, ya. Menurut saya itu amat sangat keji, fitnahannya sangat keji ya. Disitulah kenapa saya tergetar hati saya untuk memberikan kebenaran, bukan atas dasar apapun. Saya tidak pernah dibayar, saya tidak pernah diberikan apapun. Bisa dicek, silahkan. Satu lagi, ya, boleh saya tambahkan? Boleh ya. Jikalau memang
Itu saya ingat kalau nggak salah itu di Pamulang, RSUD Pamulang kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah, mohon maaf karena saya cuma tahu warnanya hijau karena saya nggak tahu daerah Pamulang ya. Kalau mau direkayasa atau ditipu, bagaimana bisa dan bagaimana caranya? Itu kan daerah rumah beliau. Beliau bisa berteriak loh. Kita cuma berempat. Itu kampung beliau. Itu aja sih menurut saya. Ini dilakukan di rumah atau seperti apa Kak maksudnya? Di rumah beliau. Jadi dari USG kita kembali ke rumah, kita berbicara tentang USG ini kok begini USG-nya. Surat perjanjian yang tadi Ayu katakan sendiri itu apa benar itu hanya dipegang oleh pihak RK atau seperti apa? Sesuai dengan apa yang dibilang itu benar-benar dipegang. Kalau itu internal saja karena kan ini bukan masalah saya. Tapi benar itu ada perjanjian ya waktu itu ya. Benar adanya karena di situ saya tanda tangan sebagai saksi dan Mbak LM jangan lupa kamu juga menandatangani itu dan itu adalah tulisan tangan kamu. Jadi pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu berikan kepada halayak ramai, pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu berkor-kor di media sosial. Itu saja. Satu lagi, berbijaksanalah dalam melakukan media sosial karena di negara kita ada yang namanya undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain-lain. Itu saja. Kalau di sini saya juga punya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf kepada semua orang ya yang menonton maupun tidak menonton. Di sini saya selalu dikait-kaitkan juga dengan hutang. Ya, selalu kan? Ya, benar. Jadi menurut saya tidak pernah malu untuk punya hutang. Saya lebih malu jika membongkar suatu kebohongan. Terima kasih. Kayu ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, masih terkait dengan sebenarnya karena juga kemarin dari pihak sebelah juga merunut kronologi pertemuan sampai pada akhirnya hamil dan akhirnya tidak ada komunikasi. Itu pun juga yang ingin kami konfirmasi ke kamu bahwasanya seperti ini. Tadi kan kamu mengatakan bahwa dia yang sendiri mend-DM RK untuk bertemu. Kamu memiliki hubungan baik dengan RK. Apakah pada saat itu RK juga mengkonfirmasi DM itu ke kamu, menanyakan bahwa dia siapa? Ya. Teman kamu? Ya, jadi Bapak RK sendiri tidak mengkonfirmasi bahwa ini teman saya atau bukan. Tapi ketika LM, tapi kan di situ kan dibilang dia teman kamu. iya betul. Ketika LM bilang sudah berbadan dua, di situ baru beliau mengkonfirmasi, Bapak RK ini mengkonfirmasi kepada saya, apakah ini teman kamu atau bukan? Seperti itu ya. Lalu saya jawab, oh iya saya pernah main beberapa kali tapi bukan teman kan ya. Lalu di situ juga saya bilang kepada beliau, alangkah baiknya ini saya jembatani agar tidak menjadi berlarut-larut karena dari pihak sebelah saya punya bukti juga. Saya punya bukti, tapi mungkin akan saya tampilkan di instansi yang terkait. Ya, itu bahwasannya LM bilang disuruh menggugurkan ya. Mbak LM, hai kamu kalau nonton, jujur dong, jangan suka bohong. Bukannya kamu beredar-edar ria di Bali, ya? Uangnya kamu sendiri yang minta, udah saya gogorin aja deh, gitu kan. Nah, jadi jangan suka diputer-puter balik aja. Cerita itu cukup on the track aja, ya menurut saya. Jangan kamu putar balik. Ketika wartawan bertanya mana buktinya, tidak ada, udah 4 tahun lalu saya punya, kenapa beliau tidak punya? Bahkan 6 tahun lalu saya punya. Itu saja, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Oke, ini kan masih 1 jam ya, jadi masih ada 16 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Karena ini adalah last statement saya
Kalau memang nanti pihak dari Mbak LM mau mengcounter atau mau membantah atau mau menepis, silakan saja, atau mau berupaya hukum kepada saya sebagai warga Indonesia yang baik. Saya dan Mas Doni Manurung juga pada tim-tim pihak kuasa hukum saya yang lain, saya siap menghadapinya. Terima kasih. Ada yang mau tanya kembali? Terkait Gak ada, udah ini ya, udah lengkap ya. Apa? aku boleh minta wawancara di sini. Soal ini Bu Ayu mau ngelaporin LM itu kapan rencananya? Oh, itu sudah kami lakukan dan tidak perlu gembar-gembor menurut saya, karena alangkah elegannya, alangkah cantiknya jikalau ini semua tidak perlu berlarut-larut dan diperbesar-besarkan. Cukup sampai di sini dan silakan dinilai. Kalian saya rasa sudah pintar sebagai netizen. Silakan minta bukti yang valid seperti tadi tanggal, foto dan lain-lain, dan juga mungkin kalau ada suara apapun itu silakan dilampirkan seperti itu. Terima kasih. Itu di Polda. Itu nanti aja ya. Tadi kamu Dari kemarin ngejar terus, pengen banget ya. Emang pengen banget dia pakai baju Shopee ya. Masa pakai baju orange? Orange itu soalnya bagus, warnanya terang gitu ya. Kami aja diam-diam bisa dapat ini kok. Iya, kami diam-diam bisa dapat ini gitu. Jadi jujur ini menguras tenaga saya, menguras waktu saya, menguras juga beberapa usaha saya yang akhirnya yang kalian tahu, yang udah datang ya, udah makan cobain enak ya. Beberapa usaha saya yang kebetulan itu akhirnya mundur karena masalah ini, karena saya mau semuanya itu clear, transparan, tanpa adanya rekayasa belaka dan tanpa adanya iming belaka. Gitu saja. Dan saya tidak mau blunder atau apapun. Jadi ini adalah last statement saya. Jadi saya pikir ini sudah lengkap, sudah amat sangat jelas. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa lihat di Instagram saya saja. Karena mungkin saya akan cop-copnya di Instagram aja ya. Kalau mungkin dia cop-cop, saya akan kembali cop-cop. Gitu aja ya. Tapi untuk Mbak LM, saya rasa tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Ya, itu aja sih. Dan tolong jadilah perempuan yang bijaksana. Jangan pernah merusak hubungan rumah tangga orang. Itu aja. Karena saya pernah ada di masa lalu yang kelam. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya banyak salah. Saya berluput dari dosa. Tapi terimalah maaf saya yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih para media. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk teman-teman media cukup ya. Cukup Ayu, Bang Doni. Atau dari Mas Doni mau ditambahin sedikit boleh? Silakan. Closing statement-nya. Ya, ini adalah hasil investigasi kami dan ini masih banyak yang sudah kami simpan. Ini hanya sebagian sedikit. Ada bukti rekaman suara dan lain-lain, dan ini akan kami simpan jika sewaktu-waktu upaya hukum ini akan berlanjut. Dan saya sebagai kuasa hukum Bayu akan terus mengawal perkara ini dan terus mengawal perkara ini karena sudah membawa nama baik Mbak Ayu Aulia itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Ada Bayu mau tambahin? Boleh. Oke, Ayu. Aku nggak rambut ya. Enggak. Mas Doni. Enggak. Jangan diribut ya. Jangan diribut ya. Gak boleh yang rebut ya, rebut suami orang. Kamu. Oke, Mbak. Oke, closing statement dari aku ya. Terima kasih banyak untuk para media dan terima kasih banyak untuk netizen yang mau dari saya. Kenapa saya begini ya? Terus satu lagi, pada saat saya operasi
Itu gempa. Jadi dokternya mungkin wah gitu ya, buru-buru ya. Jadi di sini saya miring gitu. Jadi mungkin gempanya nggak ke kiri, jadi ya udah ke kiri gitu. Tapi saya untungnya dapat garansi, jadi saya harus membenarkan hidung saya yang palsu ini, tapi untungnya hati saya tidak palsu. Itu aja yang paling penting itu ya, karena saya mengakui bahwasannya saya adalah manusia, pernah punya masa lalu yang kelam, pernah juga menjadi orang ketiga, tapi saya menyadari bahwasannya itu tidak benar untuk dilakukan dan tidak baik untuk dicontoh. Alangkah baiknya dengan umur yang bertambah kita berbenah diri. Terima kasih semuanya. Demikianlah pres ada. Tadi kan mau masih video WSG. Oh video yang aku ke Pamulang. Oke silakan. Terakhir ya. Oke. Yang videonya by phone aja ya. Enggak ada boleh. Iya by phone aja ya. Soalnya Oh setelahnya nggak ada tampilin. Ya udah, aku kasih data aja. ditampilkan by phone aja ya. Soalnya datanya sudah ditarik. Nih. Tolong diterangin Bang Doni. Ya. Jangan. Nama gubernur Tangerang siapa? Nama gubernur Tangerang siapa? Coba diulangi. Itu aku di dalam mobil. Nungguin. Ini Bayu. Ini adalah video komunikasi Instagram Bayu yang dulu. Nama gubernur Tangerang siapa? Nama gubernur Tangerang siapa? Itu, jadi pada saat itu saya kan bosan ya di dalam mobil ya lama. Jadi saya nanya-nanya ke anak-anak kecil, terus saya kasih sedikit rezeki gitu. Jadi saya senang aja gitu. Di situ aja sih. Ya. Itu kan ada video ketika Mbak Aulia itu kan Udah selesai. enggak nih kita Oke, Mas. ditanyain maksudnya OSG-nya gimana terus Iya, itu kan itu saya rasa saya tidak berhak untuk berbicara itu karena bukan ranah saya. Karena saya juga bukan dokter, saya juga bukan bidan, saya tidak berhak. Silahkan kalian Rumah sakitnya udah disebut tuh, kejarlah. berstatement sendiri ya, karena kita sebenarnya sudah tahu dari itu rekam medik itu alangkah rahasia ya, perlu diketahui ya. Satu lagi, 36 minggu itu bukan prematur, apalagi 3,6 kilo ya. Terima kasih. Satu lagi, apalagi kita punya bukti bahwasannya beliau menggendong anaknya ketika habis lahiran ya. Oke.